Wah, benar-benar merdu ya suaranya Gusti Ayu Hmm, Erlina tadi. betul banget, sangat Keren banget, menenangkan keren banget banget. hidupnya ya. Nyaman, nyaman dengarnya kalau nggak Nyaman, kebayang. sopan banget masuk ke telinga. Mm-mm. Oke, kita masuk ke kategori selanjutnya. Ini adalah pemenang Dharma Wacana tingkat SMP sampai SMA. Jadi ini Dharma Wacana remaja. Mari kita lihat siapa pemenangnya kira-kira. Oh, bukan. Ini beda lagi. Kita lihat pemenangnya adalah. Coba coba. Oke, coba kita lihat sama-sama pemenangnya dari ini. Oke, di sini ada juara tiga yang didapatkan oleh Iwe Acarya Kubel. Juara dua ada Gusti Yuda Mahardika dan juara pertamanya adalah Iketut Rama Witadharma. Selamat untuk ketiga pemenang. Selamat Selamat. ya. Baik, kategori selanjutnya nih Put. Ada pemenang bercerita cerita Hindu tingkat SMP. Jadi pemenangnya Oke. adalah ya selamat kepada Made Widya Prada sebagai juara kedua dan juara pertamanya yaitu Iputu Pandekaran. Selamat pada teman-teman. Berikut ini adalah video dan wawancaranya. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Om Mawiganam Astu, Nama Sidam. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Sang Yang Widiwasa. Yang terhormat Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Pandekaran Sarmawiguna dari kelas 8. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang Krishna dan Sudama. Persahabatan Krishna dan Sudama sudah diketahui semua. Sudama adalah seorang brahmana miskin. Dia bahkan tidak mempunyai cukup uang untuk memberi makan anak-anaknya. Suatu saat, dengan mata penuh air mata, istrinya berkata kepadanya, "Tidak masalah jika kita lapar, tapi kita setidaknya harus mampu memberi makan untuk anak-anak." Mendengar hal itu, Sudama merasa sangat sedih dan berkata, "Apa yang bisa dilakukan? Kita tidak bisa meminta bantuan dari siapapun." Istri Sudama menjawab, "Anda sering berbicara tentang Krishna. Anda telah mengatakan bahwa Anda memiliki ikatan persahabatan yang mendalam dengan dia. Dia adalah Raja Dwaraka. Jadi, mengapa Anda tidak pergi kepadanya? Tidak perlu meminta apa-apa di sana." Sudama menemukan kebijaksanaan dalam kata-kata istrinya. Dia memutuskan untuk pergi ke Dwaraka dan berkata, "Aku pasti akan pergi kepada Krishna, tapi apa yang harus aku bawa untuk anak-anaknya?" Istri Sudama meminjam beberapa makanan ringan dan beras dari tetangga mereka. Dia menaruh makanan dan sepotong kain sobek dan Sudama mengambil bungkusan itu lalu berangkat ke Dwaraka. Sesampainya di Dwaraka, dia sangat kagum. Seluruh kota dibangun dengan emas. Rakyat sangat kaya. Dia meminta petunjuk untuk menuju istana Krishna. Dan akhirnya sampai di sana. Ketika melihat Sudama yang tampak seperti seorang pertapa, para penjaga istana bertanya, "Mengapa kau datang ke sini?" Sudama menjawab, "Saya ingin bertemu Krishna. Dia adalah temanku. Pergi dan katakan padanya bahwa Sudama telah datang untuk bertemu dengannya."
Penjaga itu pun tertawa saat melihat pakaian Sudama. Namun, ia dengan ragu-ragu pergi menyampaikan kepada Krishna tentang Sudama. Mendengar nama Sudama, Krishna segera berdiri dan berlari menyambutnya. Semua orang memandang dengan heran saat melihat seorang raja besar berlari bertelanjang kaki untuk bertemu teman yang penampilan buruk dan kusut. Krishna mengajak Sudama ke istana. Mereka ingat masa anak-anak mereka di sekolah Sandipani. Melihat kekayaan Krishna, Sudama merasa malu dengan makanan ringan dan beras yang ia bawa dan mencoba untuk menyembunyikan bungkusan itu. Tetapi Krishna menyabarnya dari dia. Sambil menikmati cemilan, Krishna berkata, "Aku tidak pernah merasakan makanan manis dan lezat seperti ini." Kemudian mereka duduk sambil menyantap makanan yang disajikan di piring emas. Sudama merasa sedih karena ia teringat dengan anak-anaknya yang kelaparan di rumah. Dia tinggal di istana selama 2 hari, tapi ia tidak bisa menikmati apa yang disajikan oleh Krishna. Pada hari ketiga, ia bersiap-siap untuk kembali pulang. Krishna memeluk Sudama dan mengantarnya saat ia mengucapkan selamat berpisah. Dalam perjalanan kembali, Sudama bertanya, "Apa yang harus aku katakan ketika istriku bertanya apa yang aku bawa?" Ketika sudah mendekat rumahnya, ia tidak menumbuhkan gubuknya. Sebaliknya, istrinya keluar dari istana megah dan mengenakan pakaian elegan. Lalu dia berkata kepada Sudama, "Lihatlah kekuatan Krishna. Kami telah menyingkirkan kemiskinan kita. Krishna telah menghilangkan semua penderitaan kita." Sudama teringat dengan cinta kasih Krishna yang murni dan matanya dipenuhi air mata sukacita. Umat sedharma yang berbahagia, pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus berteman pada orang yang tulus dan baik agar hidup kita menjadi bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Luar biasa ya. Luar biasa. Maksimal banget. Masih remaja tapi udah keren banget ya dan wawancaranya. Keren banget. Oke, selanjutnya masih di kategori yang sama nih Bud juga, yaitu cerita Hindu, tapi tingkat SMA. Oke. Nah, inilah para pemenangnya. Kita lihat. Ya, selamat kepada Komang Diandra sebagai juara ketiga, Made Novita Maharani sebagai juara kedua, dan juara pertama selamat kepada Nikadek Dewi Anindya. Dan juara favorit selamat kepada Komang Dewa Ananda Putra. Yeay, selamat kepada para pemenang. Selamat semuanya. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Yang terhormat Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Dewi Ananda Putri dari kelas 12. Pada kesempatan hari ini, saya ingin bercerita tentang Krishna dan Sudama. Persahabatan Krishna dan Sudama sudah diketahui oleh semua orang. Sudama adalah seorang brahmana yang miskin. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk memberi makan anak-anaknya. Suatu saat dengan penuh air mata, istrinya pun berkata kepadanya, "Tidak masalah jika kita lapar, tapi setidaknya kita mampu memberi makan untuk anak-anak." Mendengar hal itu, Sudama merasa sangat sedih dan berkata kepada istrinya, "Apa yang bisa saya lakukan? Kita tidak bisa meminta bantuan pada siapapun." Istri Sudama pun menjawab, "Anda sering berbicara tentang Krishna. Anda telah mengatakan,
bahwa Anda memiliki ikatan persahabatan dengan dia. Dia adalah seorang Raja Dwarka. Jadi mengapa Anda tidak pergi kepadanya? Tidak perlu minta apa-apa di sana. Sudama yang menemukan kebijaksanaan dalam kata-kata istrinya, dia memutuskan untuk pergi ke Dwarka dan berkata, "Aku pasti akan ke sana. Tapi apa yang harus kuberikan kepada anak-anak Krishna?" Istri Sudama meminjam beberapa makanan ringan dan beras dari tetangga mereka. Dia menaruh makanan dalam sepotong kain sobek dan Sudama mengambil bungkusan tersebut lalu pergi ke Dwarka. Sesampainya di Dwarka, dia sangat kagum. Seluruh kota dibangun dengan emas dan rakyatnya pun sangat kaya. Dia meminta petunjuk untuk menuju ke istana Krishna dan akhirnya sampai di sana. Ketika melihat Sudama yang tampak seperti seorang petapa, para penjaga istana pun bertanya, "Mengapa engkau datang ke sini?" Sudama pun menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Krishna. Dia adalah teman saya. Pergi dan katakan padanya bahwa Sudama telah datang untuk bertemu dengan Krishna." Penjaga itu tertawa saat melihat pakaian Sudama, namun ia dengan ragu-ragu pergi dan mendatangi Krishna bahwa Sudama sudah datang. Mendengarkan nama Sudama, Krishna segera berdiri dan berlari untuk menyambut kedatangan temannya. Semua orang memandang sangat heran pada saat itu, melihat seorang raja berlari telanjang kaki untuk bertemu dengan seorang teman yang berpakaian busuk dan kusut. Krishna lalu mengajak Sudama ke istana. Mereka ingat masa kanak-kanak mereka di sekolah Sandipani. Melihat kekayaan Krishna, Sudama merasa malu dengan makanan ringan dan beras yang ia bawa, dan ia mencoba menyembunyikannya, tapi Krishna mengambilnya. Sambil menikmati camilan, Krishna pun berkata, "Aku tidak pernah merasakan makanan semanis dan selezat ini." Kemudian mereka duduk sambil menyantap makanan yang disajikan di piring emas. Sudama sedih karena mengingat dengan anak-anaknya yang kelaparan di rumah. Dia tinggal di istana selama 2 hari, tapi ia tidak bisa menikmati hidangan yang disajikan oleh Krishna. Pada hari ketiga, saat ia bersiap-siap untuk kembali pulang, Krishna memeluk dan menghantarkannya saat ia mengucapkan selamat berpisah. Dalam perjalanan, Sudama bertanya-tanya, apa yang harus katakan ketika istriku bertanya aku bawa apa? Sudama sudah dekat di rumahnya. Ia tidak menemukan gubuknya. Sebaliknya, istrinya keluar dari istana yang megah dan menggunakan pakaian elegan. Lalu dia berkata kepada Sudama, "Lihatlah kekuatan Krishna. Kami telah menyingkirkan kemiskinan kita, telah menghilangkan semua penderitaan kita." Sudama teringat dengan cinta kasih Krishna yang murni dan air mata yang penuh sukacita pun turun. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus berteman pada orang yang tulus dan baik agar hidup kita menjadi bahagia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi. Oh, wah, nggak kalah ini ya, nggak kalah keren sama penampilan sebelumnya. Keren banget untuk bercerita Hindu. Oke. Selanjutnya adalah kategori terakhir. Ini adalah kategori tambahan, yaitu juara umum. Wah, Di sini kategorinya akan jadi kategori yang spesial deh. Jadi kategori ini artinya dia akan menunjukkan dari ketiga tingkat yang ada tadi, dari SD, SMP sama SMA, kelas mana aja yang menjadi kelas terbaik, yang bisa yang artinya kelas ini tuh punya paling banyak pemenang gitu. Nah, jadi penghargaan juara umum ini bisa jadi sebuah kebanggaan tersendiri kan sama teman-teman kelas, sama teman-teman kelasnya nanti kayak, oh oke, ternyata kelas kita membanggakan nih kayak gitu. Iya. Jadi penghargaan yang spesial. Pasti bangga banget ya kalau banyak yang juara di kelas tersebut. Suatu kebanggaan. Bener banget. Oke. Pemenang dari juara umum ini akan diumumkan oleh Kepala Pasraman Chandra Prabha kita, yaitu Bapak Ide Bagus Sukadana. Kepada Bapak Ide Bagus Nyoman Sukadana, kami silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, dari rekapitulasi juara-juara yang sudah diumumkan tadi, maka tibalah saatnya diumumkan untuk juara umum.
akan bisa kita lihat di layar siapa juara umum untuk Festival HUT RI ke-76 tahun 2021. Dipersilakan, dimunculkan. Ya, untuk juara umum itu kita bagi untuk 3 tingkatan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Untuk Aji Gusman, dipersilakan untuk diinformasikan. Oke, baik. Untuk juara umum, berarti di seluruh kelas ada juara umum gitu Pak ya? Masing-masing tingkat. Untuk SD, dia ada kelas Oke. 6 ya. Baik, ini sebagaimana tampak di layar, juara umum untuk SD jatuh pada kelas 6 SD. Boleh tepuk tangan? Oke. Lalu juara umum untuk tingkat SMP jatuh pada kelas 9. Tepuk tangan. Lalu juara umum untuk SMA jatuh pada kelas 12. Oke, selamat kepada SD kelas 6. Lalu SMP kelas 9 atau kelas 3 ya. Dan SMA kelas 3 atau kelas 12. Hadiahnya sedang dipikirkan dulu. Ya, nanti kita akan mintakan ke Pak Ketua Banjar ya. Oke, terima kasih banyak Pak Gusman untuk pengumuman juara umumnya tadi. Keren banget yang menang tingkat-tingkat yang paling ujung semua, yang berarti artinya mereka adalah senior-senior yang bisa menunjukkan teladan yang baik untuk adik-adiknya. Iya, betul banget. Meskipun sedang persiapan UN, mungkin ya ujian-ujian, tapi tetap berusaha untuk memberikan contoh kepada adik-adiknya. Benar banget, benar banget. Ya, baik, selamat kepada untuk semua pemenang dan peserta, juga akan mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikatnya tolong bisa dibacain, kan ada sertifikat pemenang, ada sertifikat sebagai peserta gitu kalau nggak salah ya? Iya, betul. Iya. Nah, Jadi nanti akan sesuai dengan apa yang teman-teman raih. Jadi ada sertifikat untuk juara 1, 2, 3 nanti kan. Ada sertifikat juga untuk yang mendapatkan penghargaan favorit. Dan juga untuk partisipan yang belum menang akan mendapatkan sertifikat juga sebagai sertifikat partisipan. Oke sekali. Baik, mungkin teman-teman kita udah tiba di penghujung acara ya. Nggak terasa banget ya, Sebut. Kita tadi udah nyasihin banyak penampilan, kita tadi sempat ice breaking juga, main kuis, dapat banyak petua juga dari Pak Gusman selaku Kepala Pasraman dan Pak Nyoman Sutrisna sebagai Ketua Banjar Jakarta Barat. Dan sekarang karena sudah sampai di penghujung acara, sebelum kita berpamitan, mari kita foto dulu yuk bersama-sama, foto secara virtual. Kita mengabadikan momen yang 1 tahun sekali ini ya. 1 tahun sekali, cuma 1 tahun sekali soalnya. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, boleh untuk menyalakan kameranya sambil kita tunggu ya. Mungkin kira-kira 1 menit, 2 menit untuk nyalain kamera semuanya. Oke, setelah itu boleh unmute ya, boleh kita segur sapaan gitu setelah itu. Iya. Ya, boleh. Ayo disiapkan ya adik-adik pose terbaiknya.